Bitcoin hari ini resmi menyentuh angka 123.000 US dollar, all time high terbaru dalam sejarahnya. Ini bukan sekadar angka. Ini bukan cuma soal candlestick hijau panjang atau panik beli di media sosial. Ini adalah momentum, sebuah sinyal bahwa dunia sedang bergerak ke arah baru. Dan lucunya, momen ini juga jadi ujian buat persepsi banyak orang. Karena bahkan ketika Bitcoin mencetak rekor tertingginya, masih ada aja yang nyinyir, bilang ini semua cuma gelembung, spekulasi, bahkan lebih parahnya, judi modern. Tapi sebelum kita terjebak ke dalam asumsi yang salah, mari kita bahas dengan kepala dingin. Kenapa Bitcoin bisa naik setinggi ini? Apa alasan fundamental di balik lonjakan harga ini? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kamu lakukan sekarang biar nggak jadi korban euforia massal yang dibungkus narasi manis? Mari kita bahas dulu faktor-faktor mendasar yang mendorong Bitcoin menyentuh level 123.000 US dollar. Nggak ada satupun rally besar yang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Apalagi di dunia kripto yang sekarang makin matang dan nggak bisa disetir cuma dengan satu tweet dari selebriti. Pertama, ETF spot Bitcoin. Ini bukan cuma berita. Ini adalah tonggak sejarah. Dengan disetujuinya ETF spot, institusi besar seperti BlackRock, Fidelity, ARK Invest, dan lainnya bisa secara resmi membeli Bitcoin dalam bentuk yang diatur dan terstandarisasi. Ini artinya miliaran dolar masuk ke market tanpa harus ribet soal teknis blockchain. Dan kehadiran ETF ini bukan cuma soal legalitas, tapi juga soal legitimasi. Bitcoin kini duduk sejajar dengan emas, obligasi, bahkan saham blue chip di mata investor institusional. Kemudian, kita bicara soal halving. April 2024 kemarin, reward mining dipotong setengah, supply-nya turun. Dan sejarah sudah menunjukkan, setiap kali halving terjadi, buluran besar selalu menyusul. Kenapa? Karena pasar tahu bahwa pasokan Bitcoin baru makin sedikit, sementara permintaan terus naik. Ini bukan teori, ini adalah pola. Pola yang diulang dan diperkuat dengan partisipasi global. Jangan lupakan peran kebijakan moneter global. The Fed mulai memberi sinyal dovish. Suku bunga diturunkan. Ini berarti uang kembali mengalir deras ke pasar keuangan. Investor butuh tempat untuk mengalihkan likuiditasnya. Dan Bitcoin jadi salah satu pilihan utama. Karena selain sifatnya yang terbatas, dia juga menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial yang enggak dimiliki aset tradisional. Di sisi lain, dunia juga sedang menghadapi ketidakpastian. Mata uang fiat melemah, inflasi enggak sepenuhnya jinak. Negara-negara seperti Argentina, Turki, bahkan Jepang menghadapi tekanan mata uang. Investor global butuh pelarian. Bitcoin tampil sebagai safe haven baru di era digital, mudah diakses, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kebijakan satu negara. Dan yang terakhir, adopsi. Semakin banyak perusahaan, negara, dan individu yang menggunakan dan memegang Bitcoin. El Salvador adalah contoh ekstrim. Tapi kini, banyak negara mempertimbangkan mengadopsi teknologi blockchain sebagai fondasi ekonomi digital masa depan. Ini bukan lagi tentang mau atau enggak. Ini soal siap atau enggak. Di balik naiknya harga Bitcoin, selalu ada pihak-pihak yang sudah mempersiapkan diri. Mereka yang tidak hanya membaca berita, tapi membaca arah. Institusi besar seperti BlackRock, MicroStrategy, Tesla, dan Fidelity. Mereka sudah akumulasi saat harga masih 30.000 US dollar, bahkan lebih rendah. Mereka nggak beli karena euforia, mereka beli karena kalkulasi. Mereka masuk dengan strategi, bukan panik. Para whale, pemegang besar Bitcoin yang nggak banyak bicara di media sosial, tapi mereka punya peran besar di balik layar. Mereka yang sudah pegang Bitcoin sejak 2013 atau 2017. Saat semua orang panik di bear market, mereka beli. Dan sekarang, mereka hanya diam, menonton harga melonjak, sementara portofolionya bertumbuh miliaran dolar. Exchange pun diuntungkan. Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, dan lainnya kebanjiran transaksi. Biayanya pun meroket, volume naik drastis, profit mereka ikut meledak. Jangan lupakan para konten kreator dan influencer. Semakin tinggi harga, semakin mudah menjual narasi, dan semakin mudah juga bikin konten viral. Dan dari sana datang sponsor, afiliasi, dan iklan. Beberapa bahkan dengan santai menggiring publik untuk masuk ke koin-koin tertentu yang mereka akumulasi duluan. Dan ya, El Salvador, negara yang pernah dianggap gila karena menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Sekarang, mereka punya cadangan Bitcoin dengan nilai fantastis. Mereka bangun rumah sakit, sekolah, jalan dari hasil kenaikan harga Bitcoin. Keputusan mereka terbukti bukan gila, cuma terlalu cepat buat dunia yang masih tertidur. Tapi seperti biasa, kalau ada yang untung besar, pasti ada yang rugi.
Dan seperti yang sering terjadi di market, retail yang telat masuk jadi korban pertama. Retail FOMO adalah cerita lama yang terus berulang. Masuk karena fear of missing out. Beli karena lihat grafik naik, bukan karena paham fundamental. Mereka nggak sadar bahwa euforia mereka akan menjadi liquidity bagi pemain besar. Trader-trader pemula yang pakai leverage tanpa pengalaman. Mereka open posisi besar, SL-nya terlalu sempit, lalu terlikuidasi hanya karena pergerakan kecil yang mereka nggak antisipasi. Mereka kira market itu tempat cari uang cepat. Padahal, market itu tempat belajar disiplin dan belajar dengan cara paling kejam. Lalu, ada kelompok skeptis. Mereka dulu nyinyir, Bitcoin nggak jelas. Sekarang, mereka mulai ragu. Masuk di harga tinggi karena tekanan sosial. Dan ketika market terkoreksi, mereka teriak scam. Padahal mereka sendiri yang datang tanpa ilmunya. Dan ada dampak yang lebih luas. Ketika terlalu banyak dana berpindah ke kripto, beberapa negara berkembang mengalami capital outflow. Dana yang seharusnya masuk ke sektor real malah teralihkan ke spekulasi digital. Ini menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas ekonomi di negara-negara tertentu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau lu adalah seorang retail trader atau bahkan masih awam banget di dunia kripto, harus ngapain? Karena satu kesalahan langkah di fase market kayak gini bisa menjadi fatal. Bisa bikin lo trauma seumur hidup dan bilang, gue udah kapok di kripto. Padahal masalahnya bukan di kriptonya, tapi cara lo masuknya. Pertama-tama, jangan FOMO. Lu harus bisa tahan godaan. Kami tahu rasanya lihat temen lu cuan, ngelihat timeline penuh dengan orang yang pamer profit. Tapi ingat, FOMO adalah strategi self-destruction. Orang yang tahan untuk enggak beli di puncak adalah orang yang menang dalam jangka panjang. Kedua, pelajari risk management. Jangan cuma mikir potensi profit. Tanya juga, kalau gue salah, rugi gue berapa? Banyak orang kejebak bukan karena market turun, tapi karena mereka masuk dengan ekspektasi tanpa batas. Mereka over leverage, nggak punya SL, dan ketika market retrace, modalnya langsung habis. Trading itu bukan tentang jadi benar 100%, tapi tentang bisa bertahan bahkan saat salah. Ketiga, pahami struktur pasar. Banyak orang berpikir trading itu cuma soal beli di bawah, jual di atas. Enggak sesimpel itu. Lu harus tahu kapan market trending, kapan sideways, kapan likuiditas dikuras. Belajar supply demand. Belajar candlestick bukan buat keren-kerenan, tapi buat baca perilaku pasar. Karena pasar bukan grafik mati. Dia nyawa yang digerakkan oleh ketamakan dan ketakutan manusia. Keempat, mulai dengan modal kecil. Ini bukan karena lu miskin, ini karena lu masih belajar. Sama seperti pilot, nggak langsung menerbangin pesawat penumpang. Lu harus latihan di simulator, uji sistem, kenali psikologi lu sendiri. Banyak orang gagal bukan karena strateginya jelek, tapi karena nggak sanggup disiplin. Dan terakhir, jangan mudah percaya pada narasi. Banyak orang di luar sana menjual mimpi. Mereka pakai kata-kata seperti "This is the next Bitcoin, to the moon," atau "masa depan keuangan." Tapi mereka nggak peduli sama lu. Mereka cuma peduli sama kantong mereka sendiri. Gunakan informasi sebagai referensi, bukan kebenaran mutlak. Kalau kita mau realistis, tentu muncul pertanyaan besar berikutnya. Apakah ini akhir dari bull run? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Ada kemungkinan bahwa Bitcoin bisa naik ke 150.000 US dollar, bahkan 200.000 US dollar. Kenapa? Karena narasi global, institusi, dan ketertarikan massal belum mencapai puncaknya. Kita belum melihat euforia global seperti tahun 2021. Kita masih di fase smart money dan early majority. Tapi sebelum ke sana, koreksi akan datang. Mungkin keras, mungkin juga dalam. Tapi itu bagian dari proses. Market nggak akan naik terus tanpa henti. Dia butuh nafas, butuh shake out. Kita juga bisa spekulasi soal alt season. Secara historis, setelah Bitcoin stabil di harga tinggi, dana akan mengalir ke altcoin. Tapi ingat, ini bukan ajakan beli altcoin sembarangan. Banyak altcoin yang cuma jadi alat exit para whale. Lu harus bener-bener tahu proyek mana yang punya fundamental dan mana yang cuma narasi semata. Regulasi juga akan ikut bermain. Pemerintah pasti nggak akan tinggal diam. Pajak kripto bisa diperketat, KYC makin ketat. Bahkan bisa jadi ada pembatasan transaksi tertentu. Tapi satu hal yang menarik, semakin mereka menekan, semakin kuat narasi desentralisasi. Semakin banyak orang sadar bahwa kita butuh sistem keuangan yang tidak bisa dimonopoli satu pihak. Dan jangan lupakan faktor politik. Amerika Serikat punya pemilu. Partai yang pro kripto bisa mengangkat isu ini sebagai alat kampanye. Bitcoin bisa jadi alat politik, bukan cuma alat spekulasi.
dunia mulai sadar bahwa Bitcoin lebih dari sekadar aset digital. Dia adalah bentuk kontrol finansial yang nggak bisa dibatalkan atau disita seenaknya. Sekarang, bagian yang paling sering bikin kami gregetan. Komentar-komentar skeptis dari mereka yang sebenarnya belum pernah baca white paper Bitcoin. Belum pernah coba pegang wallet, tapi udah paling vokal ngejek. Yang pertama, Bitcoin itu judi. Kami udah lelah untuk mendengar ini semua. Lu tahu nggak? Judi itu aktivitas tanpa informasi dan tanpa strategi. Lu lempar koin, lu pasang taruhan, berharap keberuntungan. Tapi di Bitcoin, lu bisa belajar analisa, lu bisa ukur resiko lu, dan lu bisa kelola emosi. Bahkan banyak trader yang punya sistem teruji dan performa konsisten. Lucunya, orang yang bilang Bitcoin judi seringkali adalah orang yang ikut arisan bodong, main saham tanpa analisa, beli properti tanpa studi pasar, atau malah nunggu cuan dari MLM. Mereka nggak sadar kalau mereka adalah orang yang tolol. Mereka nggak tahu apa-apa, teriak judi ke Bitcoin, padahal mereka juga berjudi dalam hidupnya. Ironi terbesar dalam era digital, orang skeptis tanpa data, tapi vokal tanpa dasar. Kedua, Bitcoin itu zero sum game. Kami pribadi nggak setuju sama hal ini. Bitcoin justru adalah contoh paling nyata dari positif sum game. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang belajar tentang teknologi ini, semakin besar jaringan yang terbentuk. Semakin luas distribusi nilai yang tercipta. Lu bisa beli Bitcoin dari siapapun, dimanapun, dan transaksi itu mendukung sistem global yang terbuka dan transparan. Positive sum berarti semua orang bisa menang, asalkan ngerti mainnya. Beda dengan zero sum kayak judi kartu, yang kalau lu menang, berarti orang lain rugi. Di Bitcoin, kita bisa sama-sama untung kalau sama-sama sabar, edukatif, dan enggak saling bodoh-bodohan. Dan yang terakhir, Bitcoin enggak punya nilai intrinsik. Kami cuma mau bilang, dolar juga enggak, rupiah juga enggak. Nilai datang dari konsensus sosial. Dulu, emas berharga karena langka dan diterima. Sekarang, Bitcoin diterima oleh jutaan orang, perusahaan, bahkan negara. Dia terbatas jumlahnya, transparan kodenya, dan terbuka sistemnya. Apa itu bukan nilai? Justru karena dia nggak punya otoritas pusat, nilainya makin kuat karena kepercayaan tidak dipaksakan, tapi dibangun. Jadi, kesimpulannya, Bitcoin di angka 123.000 US dollar ini bukan sekadar angka. Ini adalah refleksi dari perubahan besar yang sedang terjadi. Sistem keuangan lama sedang retak, dan teknologi digital sedang mengisi celah itu. Lu bisa tetap di pinggir lapangan, jadi penonton. Atau lu bisa mulai masuk ke lapangan dan belajar cara mainnya. Tapi ingat, ini bukan ajakan beli, ini ajakan paham. Karena orang yang ngerti bisa cuan, tapi orang yang cuma ikut-ikutan pasti jadi korban. Kalau lu nonton sampai akhir video ini, artinya lu punya satu hal yang penting, rasa penasaran. Dan itu adalah modal awal yang paling mahal. Sisanya tinggal lu yang mau belajar atau enggak. Dunia udah berubah, teknologi makin maju, sistemnya makin transparan. Pertanyaannya, lu masih mau nyinyir dari pinggir jalan, atau lu mulai adaptasi sebelum lu ketinggalan kereta untuk yang terakhir kalinya? Bitcoin bukan untuk semua orang, dan Bitcoin juga nggak butuh semua orang. Dia akan berpihak sama orang yang mau belajar di sistem yang semakin berubah ini, dan meninggalkan orang yang skeptis dan vokal tanpa dasar tetap menjadi miskin dalam kehidupannya. Kaminas Production, see you in the next video.